Halo semua. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh besar dalam sejarah ekonomi klasik. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengenal lebih dekat Adam Smith, tokoh utama masyarakat ekonomi klasik dan penulis The Wealth of Nations. Adam Smith adalah seorang filsuf dan ekonom Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Pemikirannya meletakkan dasar bagi sistem ekonomi kapitalisme dan pasar bebas yang kita kenal sekarang. Biografi. Lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia, Adam Smith menunjukkan kecerdasan luar biasa. Sejak usia muda, ia belajar di University of Glasgow dan kemudian di Oxford. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menjadi profesor logika dan filsafat moral di University of Glasgow. Meskipun dikenal sebagai ekonom, Smith sebenarnya adalah seorang filsuf moral. Karyanya yang paling terkenal, The Wealth of Nations, adalah hasil dari pemikiran mendalamnya tentang hubungan antara moralitas, masyarakat, dan ekonomi. Kontribusi utama dalam pemikiran ekonomi. Kontribusi terbesar Adam Smith adalah konsep tangan tak terlihat atau yang biasa disebut invisible hand. Ia berpendapat bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka dalam lingkungan pasar bebas akan secara tidak sengaja menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Alih-alih merusak, persaingan justru mengarah pada efisiensi dan inovasi. Smith percaya bahwa campur tangan pemerintah yang minimal atau laissez-faire adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ia juga memperkenalkan ide spesialisasi kerja atau pembagian kerja atau division of labor. Dalam karyanya, Smith menggunakan contoh pabrik peniti untuk menunjukkan bagaimana memecah proses produksi menjadi tugas-tugas kecil dan spesifik dapat meningkatkan produktivitas secara drastis. Karya-karya penting. Dua karya utamanya adalah, karya pertamanya adalah The Theory of Moral Sentiments tahun 1759. Dalam buku ini, Smith membahas dasar-dasar moralitas manusia, menyoroti peran simpati dan empati dalam interaksi sosial. Ia berpendapat bahwa manusia secara alami memiliki rasa moral yang membimbing mereka untuk bertindak demi kepentingan orang lain, meskipun mereka juga didorong oleh kepentingan pribadi. Karya keduanya adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776. Karya monumental ini sering disebut sebagai kitab suci kapitalisme. Buku ini menguraikan prinsip-prinsip pasar bebas, keunggulan pembagian kerja, pentingnya perdagangan bebas, dan kritik terhadap merkantilisme. Pro dan kontra tentang pemikiran Adam Smith. Pendapat pro tentang pemikiran Adam Smith. Pertama, adanya efisiensi dan inovasi, yaitu para pendukungnya berpendapat bahwa ide pasar bebas Smith telah mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan standar hidup di seluruh dunia. Yang kedua, adanya kebebasan ekonomi, yakni pemikirannya mendukung kebebasan individu untuk berbisnis dan berinvestasi tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Yang ketiga, munculnya dasar ekonomi modern, yang konsepnya menjadi fondasi bagi teori-teori ekonomi berikutnya, seperti teori permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pendapat kontra tentang pemikiran Adam Smith. Yang pertama, munculnya kesenjangan sosial. Di sini kritikus berpendapat bahwa sistem pasar bebas Smith dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, terjadi kegagalan pasar. Sebelumnya, konsep tangan tak terlihat tidak selalu berfungsi sempurna. Ada kasus-kasus di mana pasar gagal, seperti monopoli, polusi, atau krisis keuangan yang memerlukan campur tangan pemerintah. Yang ketiga, mulai timbul adanya pengabaian keadilan. Menurutnya, beberapa pihak menuduh Smith terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan isu-isu keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Relevansi pemikiran Adam Smith dalam ekonomi saat ini. Meskipun pemikiran Smith sudah berusia lebih dari 200 tahun, relevansinya masih sangat kuat. Konsep-konsepnya, seperti pembagian kerja, spesialisasi, dan manfaat perdagangan, tetap menjadi prinsip dasar dalam ekonomi global. Kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pasar bebas, seperti privatisasi, deregulasi, dan perjanjian perdagangan bebas, masih dipengaruhi oleh ide-idenya. Namun, dunia modern juga menyadari bahwa campur tangan pemerintah kadang diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan keadilan. Pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan barang publik,
seperti pendidikan dan infrastruktur, mengatur pasar, keuangan, dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, model ekonomi saat ini seringkali disebut sebagai campuran atau mixed economy, di mana pasar bebas berdampingan dengan regulasi pemerintah. Pemikiran Smith menunjukkan bahwa mengejar kepentingan pribadi bisa menjadi kekuatan positif bagi masyarakat. Tetapi tantangan saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan kebebasan pasar dengan kebutuhan akan regulasi dan keadilan sosial.